Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika Kamis 8 April 2021. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu semua dalam keadaan sehat ya, merasa lebih segar karena sudah memperoleh libur beberapa hari ini ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi penyajian data khususnya untuk pembuatan tabel. Kalau pada pertemuan yang lalu, PJJ sebelum ini kita mempelajari tentang penyajian data dalam bentuk daftar, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari penyajian data dalam bentuk tabel. Namun sebelumnya kita menyerahkan diri dulu kepada Tuhan agar pembelajaran kita pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan yang boleh kami terima dari-Mu, atas istirahat malam tadi yang begitu nyaman, sehingga pagi ini kami dapat bangun kembali dengan badan yang segar dan kami siap untuk belajar bersama dengan Ibu Guru. Tuhan, singkirkan segala penghalang dalam pikiran kami agar kami dapat sungguh fokus dalam mengikuti pembelajaran. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, kita akan melihat kembali kompetensi dasar. Untuk PJJ kali ini, kita masih pada kompetensi dasar yang sama, yaitu KD 3.7 untuk pengetahuannya dan KD 4.7 untuk keterampilannya. Adapun indikatornya yaitu menjelaskan pengertian tabel, menjelaskan tentang tabel frekuensi, membaca dan menafsirkan tabel, membuat tabel frekuensi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian tabel dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang tabel frekuensi dengan benar. Yang ketiga, membaca dan menafsirkan tabel yang disajikan dengan benar. Yang keempat, membuat tabel frekuensi dengan benar. Nah, kita masuk pada materi. Nah, materi kita adalah penyajian data. Nah, tujuan penyajian data adalah agar data mudah dibaca dan dipahami. Salah satu bentuk penyajian data adalah tabel ya. Kalau pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari tentang daftar. Nah, sekarang yang kita pelajari tentang tabel. Nah, tabel itu apa? Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Jadi kalau tabel kan ada garis-garisnya ya. Sementara kalau daftar pada pertemuan yang lalu itu tanpa garis-garis ya. Namun ada dari kalian yang membuatnya dalam bentuk tabel. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, perhatikan ini ya. Edo menuliskan daftar golongan darah teman-temannya. Edo menanyai teman-temannya satu persatu. Kemudian menuliskan di sebuah kertas. Nah, golongan darah dari teman-temannya yaitu A, B, AB, dan O. Nah, di bawah ini adalah daftar golongan darah teman-teman Edo. Nah, perhatikan ya. Ini semua
teman-temannya ya. Ini Siti golongan darahnya O, Beni golongan darahnya A, Edu golongan darahnya B, Lani AB dan seterusnya sampai dengan Nia golongan darahnya O. Oke. Daftar golongan darah di atas dapat disajikan dalam berbagai tabel. Nah, perhatikan ya. Jadi ini daftar golongan darah teman-teman Edu ini akan kita lihat dalam berbagai bentuk tabel. Nah, mohon diperhatikan dengan sungguh ya. Nah, ini daftar golongan darah siswa kelas 5 tadi ya yang dituliskan oleh Edu. Nah, di sini kalian perhatikan ini ke bawah ini namanya kolom. Ya. Ini kolom, ini kolom. Jadi kolomnya ada 3. Ini maksudnya lanjutannya ya, supaya tidak panjang ke bawah, jadi diletakkan di samping. Tapi kolomnya tetap dihitung 3 ya, 1, 2, 3. Kolom pertama itu nomor urut, ya. Kolom kedua itu nama siswa, dan kolom ketiga itu golongan darah. Nah, ini penjelasannya. Nah, keuntungan bentuk tabel, ya, tabel semacam ini, di samping ini sangat mudah untuk melihat banyaknya siswa kelas 5 ya. Jadi banyaknya siswa itu ditunjukkan pada kolom nomor. Perhatikan ini ya. Di sini 1 sampai 15, kemudian 16 sampai 30. Jadi jumlah muridnya itu semuanya ada 30 orang. Namun ada kelemahannya. Kelemahannya bila ingin mengetahui banyaknya siswa dengan golongan darah tertentu harus menghitung satu persatu karena kan ini acak ya. Nah, Siti O, Beni A, Edo B. Jadi kalau ingin mengetahui golongan darah tertentu itu harus melihat satu persatu. Misalnya kita akan melihat berapa anak yang memiliki golongan darah AB, maka kita akan melihatnya. Nah, ya, yang pertama Lani, lalu ada Udin, kemudian ada Uli. Nah, ini anak yang memiliki golongan darah AB ada Lani, Udin, dan Uli. Nah, ini kelemahannya. Jadi kalau kita akan mengetahui golongan darah tertentu, jadi harus menghitung satu persatu. Yang golongan darah A siapa, yang B siapa, AB siapa, yang O siapa. Nah, itu kelemahannya. Bila tabelnya bentuknya semacam ini. Berikutnya, ya, nah ini kalau ini tabelnya semacam ini, ya. Nah, lihat ya, berdasarkan tabel di samping dapat dilihat kolom nomor. Nah, ini nomornya, ini lebih tabelnya lebih ringkas ya. Hanya ada 4 baris, kalau tadi banyak sekali ya. Muridnya 30. Nama aja udah 30 baris ya. Baris itu yang mendatar ya. Kolom yang menurun. Nah, kemudian kolom kedua ini adalah jenis golongan darahnya. Kemudian kolom yang ketiga ini adalah siapa saja anak yang memiliki golongan darah tertentu. Nah, ini kan bisa dilihat ya. Golongan darah A, siapa saja nama siswa yang golongan darahnya A. Kemudian yang B, siapa saja yang golongan darahnya B. AB, siapa saja yang AB. Lalu O, siapa saja yang golongan darahnya O. Nah, ini tabel semacam ini ya. Lebih jelas. Nah, kemudian kita masih membicarakan daftar golongan darah. Ini akan tabel pada slide sebelumnya ini atau slide 6 itu bisa kita bentuk menjadi lebih ringkas lagi seperti tabel di samping ini ya. Nomor 1 ini kolom nomor, ini banyaknya golongan darah. Kemudian kolom keduanya ini golongan darah. Lalu yang ketiga
ini banyaknya siswa yang memiliki golongan tertentu pada kolom 3 ini ditunjukkan dengan angka ya. Jadi jumlahnya tadi berapa? Kalau pada slide sebelumnya kan nama siswanya ya. Nah, nama siswanya. Kalau pada tabel ini adalah banyak siswa atau disebut frekuensi ya. Yang A itu ada 12, yang B ada 7, AB ada 3, yang O ada 8. Kemudian angka pada kanan bawah pada tabel ini menunjukkan jumlah seluruh siswa setelah ditotal ya, jumlahnya 30. Nah, tabel semacam ini disebut tabel frekuensi ya. Tabel dengan kolom frekuensi disebut tabel frekuensi ya. Jelas ya anak-anak ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membaca tabel frekuensi tadi ya. Kita akan membaca tabel dan menafsirkan tabel. Perhatikan. Ini tabelnya tadi, tabel frekuensi. Nah, berdasarkan tabel frekuensi di samping dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Siswa yang memiliki golongan darah A 12 anak. Siswa yang memiliki golongan darah B 7 anak. Siswa yang memiliki golongan darah AB 3 anak. Siswa yang memiliki golongan darah O ada 8 anak. Ini adalah membaca tabel dan menafsirkan tabel. Baik, selanjutnya, nah kita akan masuk ke contoh soal ya. Ini ada contoh soal hasil ulangan materi penyajian data pada pelajaran matematika siswa kelas 5. Hasilnya semacam ini. Ya. Kemudian ada 3 pertanyaannya. Buatlah tabel frekuensi dari data di samping. Pertanyaan B, tentukan nilai tertinggi dan terendah. Kemudian pertanyaan C, berapa anak yang mendapat nilai di atas 75? Nah, sekarang langkahnya yang pertama adalah data ini diurutkan dari yang paling kecil. Ini kan masih acak. Nah, kalau mengurutkan anak-anak coba dibiasakan. Kalau di sini kan ada 6 baris ya, kita buatlah 6 baris. Ya. Ya, 6 baris. Satu barisnya itu ada 6 nilai ya. Nah, maka kita juga akan buat seperti ini, 6 nilai per barisnya, namun sudah diurutkan dari yang paling kecil. Nah, kalau kita sudah mengurutkan data, maka kita akan mengelompokkan siswa dengan nilai yang sama. Nah, berdasarkan ini kan bisa dilihat, ya. Nah, bisa dilihat ini. Nilai 65 ada 2 anak. Nilai 70 ada 5 anak. Oh, maaf, ini 70 ya maksudnya ya. Kemudian nilai 75 ada 9 anak dari sini ya. Kemudian nilai 80 ada 3 anak. Nilai 85 ada 4 anak. Dan nilai 90 3 anak. Serta nilai 95 ada 4 anak. Nah, ini dikelompokkan. Ya, dikelompokkan nilainya seperti ini. Ini langkahnya ya, dikerjakan semacam ini dulu. Nanti kalau kalian mendapatkan soal latihan, kerjakan seperti ini dulu. Diurutkan, kemudian dikelompokkan. Nah, kalau sudah, maka kalian akan bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini sudah dibuat tabel frekuensinya semacam ini. Ya, ada nomor, ada nilai, kemudian banyaknya siswa. Ya, nilainya tadi ada 7 macam. Ya, ada nilai 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Maka nomor urutnya sampai 7. Kemudian banyaknya siswa atau frekuensinya yang mendapat nilai 65,
70, 75, 80, 85, dan seterusnya. Total jumlahnya ada 30. Nah, pertanyaan B, berapa nilai tertinggi? 95. Lalu nilai terendah 65. Pertanyaan C, berapa anak yang mendapat nilai di atas 75? Kalau di atas 75, maka 75-nya tidak perlu dihitung. Nah, kita akan melihat dari 80 ya. Yang mendapat 80 3 anak, nilai 85 4 anak, nilai 90 3 anak, nilai 95 4 anak. Lalu kita jumlahkan ya, yang mendapatkan nilai di atas 75 dari 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4, ada 14 anak yang mendapatkan nilai di atas 75. Nah, seperti itu tadi contoh soal. Nah, ini latihan soalnya. Latihan soalnya silahkan kalian kerjakan seperti contoh ya. Nah, kalau pada contoh tadi tentang soal tentang nilai ulangan, maka untuk latihan soal ini tentang berat badan siswa ya. Silakan nanti langkah-langkahnya ikuti. Baru kalau sudah dibuat jawabannya ya. Ada membuat tabel frekuensi, lalu berapa siswa yang memiliki berat badan paling tinggi ya. Kemudian berapa siswa yang berat badannya paling rendah, berapa siswa yang memiliki berat badan antara 30 dan 40 antara ini ya, berapa. Itu anak-anak latihan soalnya, Ibu rasa jelas ya. Oke. Demikian anak-anak pembelajaran kita untuk pada pertemuan kali ini. Kita mempelajari penyajian data dalam bentuk tabel ya. Terutama yang Ibu tekankan pada pembelajaran kita kali ini adalah tentang tabel frekuensi. Nah, anak-anak, semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, dalam PJJ kali ini, dapat kalian terima dengan baik. Ya, terima kasih atas seluruh perhatiannya. Mari kita mengakhiri pembelajaran kita, PJJ kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami pada kesempatan ini boleh belajar bersama Ibu Guru kami meskipun secara virtual. Tuhan, semoga apa yang telah kami pelajari pada pertemuan kali ini dapat kami terima dengan baik, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas-tugas kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Ibu mengingatkan kembali, mohon tugas-tugas segera dikirim, jangan ditumpuk supaya tidak terlalu banyak dan membebani kalian ya. Jadi setiap kali PJJ jangan ditunggu sampai 3 sampai 5 kali PJJ baru dikirimkan. Nanti akan repot sendiri ya. Baik anak-anak, sampai jumpa kembali pada PJJ berikutnya.